Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. This is me, Felicia Isilda Tegatorop dari kelas TK1A NIM 220506117 asal kampus dari Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai rangkaian listrik dan terkhususnya materi bidang teorema Norton. Apa sih itu teorema Norton? Teorema Norton adalah teori yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang sederhana. Pada teorema Norton ini hampir sama dengan teorema Thevenin. Perbedaannya yaitu di penyederhanaannya. Kalau teorema Thevenin menggunakan penyederhanaan yang menggunakan sumber tegangan dan rangkaian hasil akhirnya berbentuk seri. Tetapi pada teorema Norton yang akan kita bahas ini, yaitu penyederhanaannya menggunakan arus dan rangkaian hasil akhirnya berbentuk paralel. Pada teorema Norton ini, rangkaiannya terdiri dari sebuah arus sumber, resistor yang diparalelkan atau Rn, dan rangkaian yang ditinjau atau RL. Berikut ini merupakan gambar perbedaan antara rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Sangat berbeda bukan teman-teman? Dalam rangkaian Norton, rangkaiannya berbentuk paralel, sedangkan pada rangkaian Thevenin yaitu berbentuk seri. Selanjutnya, sejarah dari teori Norton. Teori Norton ini ditemukan oleh dua peneliti yang bernama Hans Ferdinand Mayer dan Edward Lowry Norton yang berasal dari Amerika. Karena ditemukan oleh dua peneliti, teorema Norton ini juga sering disebut dengan teorema Mayer dan teorema Norton. Adapun langkah-langkah agar kita dapat menyelesaikan teorema Norton ini, yang pertama yaitu melepaskan hambatan yang ditinjau dari rangkaian sumber. Kedua, hubung singkatkan rangkaian yang dilepaskan. Ketiga, menentukan arus Norton IN. Keempat, menentukan hambatan atau tahanan Norton atau yang sering disebut dengan Rn. Dan yang terakhir, langkah terakhir yaitu menyusun rangkaian setara Norton. Untuk lebih jelas dan untuk dapat memahami mengenai teorema Norton, saya akan memberikan satu contoh agar teman-teman lebih dapat memahami mengenai teorema Norton tersebut. Nah, ini dia contoh soal yang akan kita bahas. Di sini terdapat sebuah rangkaian yang bertegangan 50 volt, ada tahanan R1, R2, R3, dan R4 yang terhubung secara seri dan paralel. Dan masing-masing tahanannya sudah diketahui jumlahnya, yaitu R1 18 kilo ohm, R2 5 kilo ohm, R3 9 kilo ohm, R4 10 kilo ohm. Lalu yang ditanya yaitu tentukan I4 dan V4. Jadi dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu langkah pertama kita harus melepaskan hambatan yang ditinjau dari rangkaiannya. Pertanyaannya kan tentukan I4 dan V4. Tentu hambatan yang ditinjau nanti akan terletak di sini di R4. Jadi R4 yang akan kita lepaskan. Jadi kita pindahkan gambarnya ke sini menjadi seperti ini, dan ini sudah dilepaskan R4-nya jadi di sini. Lalu R4 ini sama dengan RL karena rangkaiannya yang ditinjau. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu hubung singkatkan rangkaiannya. Jadi setelah dilepaskan, kita hubung singkatkan antara A dengan B. Kemudian
Setelah itu kita tentukan arus Nortonnya atau IN. Akan saya tulis. Kita akan cari IN-nya, yaitu kita buat dulu rangkaiannya seperti ini. Inilah rangkaian yang kita ganti untuk lebih mudah dalam menyelesaikan rangkaian di atas. Jadi sebelum itu kita akan cari R totalnya dulu. Mencari R total dengan rumus RT sama dengan ini R1 ya teman-teman, ini R2, ini R3 nya. Oke, rumus R totalnya itu R1 ditambah R1 ini kan seri terhadap R2, dan R2 R3 itu paralel, jadi kita buat R1 ditambah buka kurung R2 paralel terhadap R3. Jadi R1 nya kita masukkan nilainya 18 ditambah R2 R3, itu rumusnya kan kalau dia paralel berarti R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Jadi kita masukkan aja langsung nilainya. R2 itu 5 dikali 9 R3 dibagi 5 ditambah 9 R3 nya. Jadi kita dapatkan ini 18 tambah 5 kali 9 bagi 5 tambah 9, yaitu 3,21. Jadi kita dapat RT nya, R totalnya 18 tambah 3,21 yaitu 21,21. Satuannya kilo ohm ya teman-teman, kilo ohm. Jadi ini RT nya. Setelah kita mendapatkan R total, maka kita akan mencari I totalnya. I total, rumus mencari I yaitu V per R. Jadi V per R total. V sama dengan 50, R totalnya sama dengan 21,21. Jadi hasilnya IT sama dengan 50 bagi 21,21, 2,3. Satuannya miliampere. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan arus total, maka kita akan lebih mudah mencari I3-nya. Kita cari I3. I3 sama dengan, I3 itu sama dengan I Norton, sama dengan juga IAB. Kenapa? Karena I Norton itu sama dengan mengalir di R3 dan AB. Kemudian kita masukkan rumus R2 per R2 tambah R3 dikali I total. Kenapa R2 per R2 tambah R3? Karena arus mengalir dari R1, dari sumber arus R1 nya, kemudian dibagi
R2 dan R3. Jadi R2 per R2 tambah R3 kali IT. Jadi kita masukkan nilainya R2 itu 5, R2 tambah R3 5 tambah 9 14 dikali I3 itu 2,3. Jadi hasilnya I3 sama dengan 0,8 miliampere. Selanjutnya kita akan mencari Rn. Karena IN-nya sudah dapat, maka rangkaian pada Rn ini seperti ini. Pada hubungan AB harus tidak dihubung singkatkan, tetapi pada tegangan 50 volt tadi arus sudah dihapus dan dihubung singkatkan. Selanjutnya, cara mencari Rn yaitu rumusnya R3 sama seperti cara mencari IT tadi, dan RT R3 tambah R1 paralel terhadap R2. Kita masukkan nilainya R3 sama dengan 9 tambah paralel itu kan berarti R1 tambah R1 dikali R2 berarti 18 kali R2 5 bagi 18 tambah 5. Jadi hasilnya itu 9 tambah 90 per 23. Maka Rn sama dengan 12,9 atau kita genapkan menjadi 13 kilo ohm. Inilah kita dapat Rn-nya 13 kilo ohm. Langkah terakhir yaitu kita menyusun rangkaian setara Norton. Yaitu kita buat rangkaiannya seperti ini, ada IN, Rn, dan RL atau R4. Karena IN, Rn, RL sudah diketahui, maka kita akan lebih mudah untuk mencari IL-nya. Jadi kita akan cari L. IL sama dengan I4 sama dengan Rn per RL tambah Rn. Kita menggunakan penyelesaian pakai rumus pembagi arus ya teman-teman. Lanjut dikali dengan IN. Jadi hasilnya Rn 13, RL tambah Rn 23 dikali 0,8, hasilnya 0,45 miliampere. Ini I4 atau IL ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari VL-nya. VL VL itu mencari V, rumusnya I kali R. Jadi kita buat VL sama dengan IL dikali RL. IL-nya kita masukkan, IL atau I4 0,45 dikali RL-nya kita lihat, RL-nya 10. Jadi 0,45 dikali 10 hasilnya 4,5. Ini satuannya volt. Sekian materi mengenai teorema Norton dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya agar lebih bermanfaat. Saya Felicia Silda Togatoro pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. See you guys!